Pada video ini kita akan membahas soal-soal yang kemungkinan akan diujikan pada semester ganjil untuk materi bilangan bulat untuk kelas 7 SMP ya. Langsung saja nomor 1, suhu sebongkah es mula-mula 5 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhunya turun 7 derajat Celcius. Suhu es ini sekarang adalah titik-titik. Nah, ini tinggal dikurangi saja ya. Jadi 5 derajat Celcius 5 derajat Celcius dikurangi 7 derajat Celcius sama dengan min 2 derajat Celcius. Oke, soal selanjutnya. Jika P sama dengan min 1, Q sama dengan min 4, dan R sama dengan 2, nilai dari P, Q, per R adalah... Oke, jadi kita langsung substitusi aja ya. P-nya kan min 1. Jadi min 1 dikali Q, Q-nya kan min 4. Jadi dikali min 4. Kemudian per R, R-nya 2. Nah, ini tinggal dikali saja. Min 1 dikali min 4 itu kan 4. Per 2, jadi 4 bagi 2 sama dengan positif 2. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, perlu diingat adik-adik, kalau min dikali min itu hasilnya adalah positif. Ya. Sedangkan min dikali plus negatif. Nah, ini kan min dikali min berarti positif 4. Oke, lanjut soal selanjutnya. Nilai dari 6 per 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 adalah titik-titik. Oke. 6 per 2. 6 per 2 lagi. 6 per 3. Jadi kita boleh tulis seperti ini. 6 per 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, 6 per 3 itu kan 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal berikutnya. Oke, nomor selanjutnya. KPK dan FPB dari 72 dan 120 berturut-turut adalah titik-titik. Oke, untuk menentukan KPK dan FPB sebaiknya kita menggunakan atau benar sih. Nomor selanjutnya, KPK dan FPB dari 72 dan 120 berturut-turut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini lebih baik kita menggunakan pohon faktor ya. Misalnya ini nih, yang 70. Nah, untuk menentukan soal selanjutnya, KPK dan FPB dari 72 dan 120 berturut-turut adalah, nah, kita buat pohon faktornya dulu ya, 72 dan 120. Kita bikin yang 72 dulu. 72 kita bikin pohon faktor. 72 itu kan 8 dikali 9. 8 dikali 9. Nah, 8 ini 2 dikali 4. Nah, 4-nya 2 dikali 2. Kemudian 9 itu kan 3 dikali 3. Sehingga 72 ini faktornya adalah, ini 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali, ini 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 120. 120 itu 2 dikali 60. 60 2 dikali 30.
30 2 dikali 15. Nah, 15 3 dikali 5. Sehingga faktor dari 120 adalah 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, kemudian kita tentukan KPK-nya. Nah, untuk menentukan KPK ini kita dikali semua faktornya ya. Jadi semua faktor yang ada dikali. Nah, kalau ada yang sama kita cari pangkat yang paling besar. Misalnya ini nih. Ini ada 3, di sini ada 3 pangkat 2. Nah, ini 3, 3-nya 3 pangkat 1. Nah, kita yang ambil yang tulis adalah 3 pangkat 2. Kemudian di sini 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 3. Nah, ini yang 120 juga ada 2 pangkat 3. Nah, kita tulis salah satu saja. Jadi kalau misalnya ada yang sama, kita tulis salah satu. Kalau misalnya ada angka yang sama, kemudian pangkatnya beda, maka kita pilih pangkat yang paling besar ya. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi ini ada 3 dan ini 3 pangkat 2, kita pilih 3 pangkat 2-nya. Kemudian dikali 5. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9 dikali 5. 8 dikali 9 dikali 5. Hasilnya adalah 360. Oke, nah sekarang kita cari FPB-nya ya. Nah, untuk mencari FPB kita cari angka yang sama atau faktor yang sama. Di sini ada 2 pangkat 3, kemudian di sini ada 2 pangkat 3. Oke, kemudian di sini juga ada 3, ini juga ada 3. Nah, yang kita pilih adalah pangkat yang kecil ya. Jadi yang kita tulis 3-nya. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Jadi bukan 3 yang ada pangkat 2-nya. Jadi kita pilih pangkat yang kecil. Sedangkan 5 ini kita nggak tulis, kenapa? Karena tidak sama ya. Jadi 72 ini tidak punya 5, sedangkan yang 120 ini punya faktor 5. Jadi karena ada salah satu yang nggak ada, jadi nggak kita tulis. Jadi yang ditulis itu adalah yang angka-angka yang sama aja, yang 22. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK-nya 360, kemudian FPB-nya 24. Jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya, nilai dari min 3 dikali 15 ditambah min 52. Nah, untuk soal seperti ini kan ada yang ada di dalam kurung, ada angka yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Nah, ini min 15 ditambah min 52. Ini ada plus, ini ada min. Berarti ini dianggap min ya. Kalau ditulis lagi seperti ini. Min 3 dikali 15 dikurangi 52. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 tanda ini. 1 plus 1 min itu bisa diganti min. Nah, sekarang kita selesaikan. Min 3 dikali, nah ini 15 dikurangi 52. Itu sama dengan min 37. Min 3 dikali min 37 sama dengan 111. Positif ya, karena ini min dikali min, jadi hasilnya positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke sobat semua, sampai sini dulu
videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di komen, kemudian di share kepada teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.